Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar dari diagram fasa. Di diagram fasa ini kita akan banyak belajar mengenai suatu paduan dan sistem paduan. Perlu saudara ingat bahwa yang akan kita bicarakan di topik diagram fasa ini adalah kita bicara diagram fasa dari material logam. Nah, seperti yang sudah kita tahu bahwa jarang sekali material logam itu digunakan dalam keadaan murni untuk memperoleh sifat mekanik yang cukup memadai, cukup andal, kekuatannya tinggi, ketahanan korosinya baik, ya. Maka suatu logam itu dipadu atau dicampurkan dengan unsur-unsur yang lain untuk mendapatkan sifat mekanik yang diinginkan sesuai dengan aplikasi atau kebutuhan. Kalau kita berbicara paduan atau alloy, itu adalah campuran bahan yang memiliki sifat-sifat logam, bisa terdiri dari dua atau lebih unsur atau elemen, di mana salah satu komponen utamanya adalah logam. Ya, ingat kita bicara di sini adalah material logam. Kemudian yang disebut dengan sistem paduan itu adalah kumpulan dari beberapa paduan. Jadi namanya sistem adalah kumpulan dari beberapa paduan yang dapat dibentuk dari beberapa unsur dengan segala macam komposisi. Jadi maksudnya begini, supaya Anda tidak bingung apa itu paduan, apa itu sistem paduan. Misalkan saya punya sebuah unsur yang akan saya campurkan, misalkan antara nikel dengan tembaga, misalkan. Nah, kalau saya mencampurkan antara nikel dengan tembaga, katakanlah 50% komposisinya, saya campurkan 50% nikel dicampurkan dengan 50% tembaga. Maka itu disebut dengan paduan, satu paduan, ya. Yaitu paduan 50% nikel, 50% tembaga. Tapi kalau disebut dengan sistem paduan itu adalah kumpulan dari beberapa paduan. Misalkan saya bikin beberapa banyak paduan, katakanlah ada 10% nikel dicampur dengan 90% tembaga, kemudian 20% nikel dicampur dengan 80% tembaga, begitu seterusnya sampai 100% begitu ya. Itu yang disebut dengan sistem paduan. Jadi terdiri dari semua paduan yang bisa dibentuk dari beberapa unsur dengan semua macam komposisi. Nah, kalau kita bicara diagram fasa, itu adalah sebenarnya sistem paduan. Jadi diagram fasa itu adalah sebuah sistem paduan dari beberapa unsur dengan segala macam komposisi. Jadi kalau paduan itu dapat diklasifikasikan berdasarkan strukturnya, sedangkan sistem paduan itu diklasifikasikan menurut diagram fasanya. Ya, semoga Anda bisa memahami perbedaan dari paduan dan sistem paduan. Nah, selanjutnya paduan itu bisa saja berupa susunan yang homogen, bisa juga merupakan campuran. Nah, kalau dia susunan yang homogen, maka hanya bisa terdiri dari satu fasa saja, ya, namanya homogen. Kalau campuran bisa saja terdiri dari gabungan beberapa fasa, atau antara fasa dengan senyawa, misalkan, atau antara senyawa dengan larutan padat, misalkan. Itu ya. Jadi jika homogen, maka paduan itu akan terdiri dari satu fase tunggal saja. Tapi kalau campuran bisa terdiri dari beberapa fasa. Nah, fasa sendiri atau phase itu adalah bagian dari material yang homogen, komposisinya, kemudian strukturnya, dan bisa dibedakan secara fisik. Jadi kalau kita amati di bawah mikroskop, setiap fasa itu bisa dibedakan. Itu yang dimaksud dengan bisa dibedakan secara fisik. Salah satu sifat fisik itu kan struktur mikro itu adalah sifat fisik, ya.
Kemudian bagian material dengan komposisi kimia yang berbeda ini dikatakan dengan fase yang berbeda. Jadi disebut dengan satu fase yang sama apabila dia punya komposisi kimianya sama, kemudian strukturnya juga sama. Struktur yang dimaksud di sini adalah struktur kristal yang sudah kita bahas di struktur kristal ya, yaitu ada FCC, BCC, ada HCP dan macam-macam. Nah, struktur lattice juga membedakan suatu fasa dengan fasa yang lain. Ya, kalau kita bicara struktur lattice, kebanyakan logam ada BCC, body center kubik, dan phase center kubik. Nah, setiap ada perbedaan struktur kristal, maka itu bisa dipastikan bahwa dia memiliki fase yang berbeda. Contohnya misalkan pada besi yang memiliki sifat alotropi, pada temperatur tertentu struktur kristal bisa berubah. Ya, nah setiap bentuk struktur kristal itu adalah merupakan fase tersendiri. Ya, kalau BCC itu disebut dengan ferrit, kalau FCC itu adalah austenite. Nah itu adalah dua fase yang berbeda akibat perubahan struktur kristal yang berbeda, walaupun satu material yang sama yaitu besi. Jadi logam yang memiliki sifat alotropi, ya, contohnya besi tadi, setiap bentuk alotropinya adalah fase tersendiri, walaupun komposisi kimia dan keadaan fisiknya sama. Jadi paduan dalam keadaan padat bisa jadi terjadi ketiga kemungkinan macam fase yang akan terbentuk, yaitu bisa berupa logam murni, kemudian bisa berupa senyawa atau compound, kemudian yang ketiga bisa berupa atau berbentuk larutan padat. Jadi ingat ada tiga kemungkinan macam fase yang bisa terbentuk apabila logam itu dalam keadaan padat, yaitu berupa logam murni, senyawa, dan larutan padat. Suatu paduan jika berada dalam keadaan padat, kalau dia homogen maka dia hanya terdiri dari satu fase saja, bisa berupa larutan padat saja atau senyawa saja atau berupa logam murni saja gitu ya. Itu kalau homogen. Tapi kalau tidak homogen artinya dia tersusun dari beberapa fase, bisa antara senyawa dengan larutan padat ya, atau logam murni dengan senyawa misalkan. Itu adalah mixture, campuran. Jika paduan itu merupakan mixture, maka ia dapat terdiri dari kombinasi dari fase-fase yang mungkin terjadi tadi, ada tiga. Ya. Mungkin saja bisa berupa kombinasi dua logam murni, atau dua larutan padat, atau juga larutan padat dengan senyawa, dan sebagainya. Itu disebut dengan mixture. Nah, sekarang kita bahas yang pertama yaitu logam murni. Jadi kalau kita bicara logam murni, ini pada kondisi seimbang atau equilibrium, logam murni ini dapat mengalami perubahan fase pada suatu temperatur tertentu. Nah, kalau logam murni perubahan fasenya itu terjadi pada temperatur yang tetap ya. Jadi pada satu titik tertentu itu adalah perubahan fasenya, yaitu dari cair ke padat. Tapi kalau kita bicara paduan yang sudah dicampur dengan elemen lain, maka nanti temperatur ini, temperatur pembekuan atau temperatur pencairan ini tidak terjadi pada satu titik yang sama, tapi berupa ring temperatur. Kemudian yang kedua yaitu senyawa atau compound. Ini ada tiga jenis senyawa, ada senyawa intermetalik, kemudian ada senyawa interstisi, dan ada senyawa elektron. Nah, senyawa itu apa? Jadi gabungan dari beberapa unsur dengan perbandingan tertentu dan tetap. Nah, biasanya senyawa ini adalah relatif stabil ya. Seperti yang kita tahu bahwa umumnya logam-logam di bumi ini, di bumi kita ini ditemukan dalam keadaan senyawa, dalam bentuk senyawa, dan itu relatif stabil.
kita perlu energi ekstra untuk memisahkan persenyawaan antara besi dengan oksigen untuk mendapatkan besi murni. Nah, tetapi dalam perjalanannya akan terjadi proses korosi, di mana besi itu kembali ke kondisi awalnya, yaitu bersenyawa dengan oksigen. Jadi proses korosi pada besi itu adalah proses kembalinya besi dalam kondisi awal di mana dia ditemukan, yaitu bersenyawa dengan oksigen. Nah, senyawa ini memiliki sifat dan struktur yang berbeda dari unsur pembentuknya. Senyawa juga memiliki titik lebur atau titik beku tertentu yang tetap seperti halnya logam murni. Itu adalah karakter dari senyawa. Nah, sekarang kita bahas intermetallic compound atau senyawa intermetalik, yaitu berupa ikatan ionik atau kovalen, ya, sifatnya seperti non-metal. Intermetalik sifatnya bersifat non-logam, dia punya keuletan yang rendah, konduktivitas listriknya juga rendah, struktur kristalnya kompleks, ya. Kemudian yang kedua adalah interstitial compound atau senyawa interstisi. Ini kebalikannya dari intermetalik, sifatnya bersifat metalik kalau yang interstisi ini. Kalau tadi yang intermetalik justru sifatnya adalah non-metal. Nah, senyawa interstisi ini terbentuk dari logam-logam transisi, ya. Contohnya adalah skandium, titanium, tantalum, kemudian wolfram dan besi. Jadi logam transisi ini bersenyawa dengan unsur-unsur seperti hidrogen, oksigen, karbon, boron, dan nitrogen. Nah, titik leburnya sangat tinggi dan sifatnya sangat keras, ya. Dari ketiga senyawa ini hampir semuanya, ya. Jadi kalau kita bicara dengan senyawa itu sifatnya adalah lebih keras, sangat keras, ya. Tapi di antara ketiga senyawa ini, senyawa yang paling tinggi kekerasannya adalah senyawa interstisi ini. Kemudian senyawa yang ketiga adalah elektron compound, terbentuk di antara logam-logam tembaga, emas, perak, besi, dan nikel dengan logam-logam kadmium, magnesium, timah putih, seng, aluminium. Senyawa ini terjadi dengan komposisi kimia sedemikian rupa sehingga mendekati perbandingan jumlah elektron valensi dengan jumlah atom tertentu. Senyawa elektron ini sifatnya mendekati larutan padat, jadi keuletannya tinggi, kekerasannya rendah. Contohnya adalah AgCd, AgZn, FeAl, HuMg. Dan berikutnya adalah larutan padat atau solid solution. Kalau kita bicara mengenai larutan, maka akan ada dua istilah yang akan sering kita sebut atau kita gunakan, yaitu ada solut dan solvent. Jadi larutan itu pasti terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Pelarutnya itu solvent, yang terlarut disebut solut. Jadi solut ini jumlahnya yang lebih sedikit, ya, dibanding solvent. Jadi tingkat kelarutan ini dipengaruhi oleh temperatur, ya. Umumnya semakin tinggi temperatur maka akan meningkat kelarutan dari sebuah unsur atau elemen. Ada 3 kemungkinan terjadi kondisi dari sebuah larutan, ya, entah itu larutan cair maupun larutan padat, yaitu ada larutan yang tidak jenuh, unsaturated, kemudian ada jenuh, saturated, dan lewat jenuh. Jadi kalau suatu zat terlarut atau solut ini masukkan ke dalam solvent, apabila sudah melewati batas kejenuhannya, maka dia akan membentuk sebuah endapan. Jadi apabila suatu larutan itu sudah lewat jenuh, ya,
maka larutan itu bisa dikatakan dalam kondisi yang tidak equilibrium atau tidak stabil, sehingga akan terbentuk sebuah endapan. Dalam jangka waktu yang lama atau dengan penambahan sedikit energi, cenderung akan menjadi stabil atau mencapai kondisi equilibrium dengan terjadinya pengendapan atau pemisahan solut, sehingga larutan menjadi larutan jenuh. Kalau kita bicara mengenai solid solution, ini adalah larutan dalam keadaan padat. Terdiri dari 2 atau lebih jenis atom yang berkombinasi dalam satu jenis phase lattice. Jadi dalam satu jenis phase lattice, misalkan FCC atau BCC atau HCP, maka di dalamnya terdiri dari beberapa jenis atom yang berbeda elemennya. Kelarutan dalam keadaan padat ini jauh lebih kecil ya daripada kelarutan dalam keadaan cair. Larutan memiliki titik beku yang berbeda dari titik beku solvent yang murni, atau dengan kata lain, logam paduan itu pasti memiliki titik beku atau titik cair yang berbeda dengan logam murninya. Nah, kita bicara larutan padat. Kalau kita tadi contohnya adalah diagram pada logam murni, sekarang kita lihat diagram pada larutan padat. Nah, di larutan padat ini umumnya tidak membeku pada satu temperatur tertentu, berbeda dengan logam murni tadi. Karena ini sudah dipadu dengan elemen lain, maka temperatur pembekuannya atau pencairannya terjadi pada suatu daerah temperatur tertentu atau range. Jadi dari 940 sampai 660 ini adalah freezing range. Jadi range temperatur pembekuan. Kalau kita lihat di slide sebelumnya tadi logam murni tidak ada freezing range ya. Temperatur pembekuan pencairan terjadi pada satu titik yang sama. Jadi pembekuan tidak terjadi pada temperatur konstan pada larutan padat. Pembekuan berlangsung bersamaan dengan penurunan temperatur. Ini adalah contoh grafik cooling curve for the solidification of 50% antimony and 50% bismuth alloy. Ini campuran antara antimon dan bismuth 50%. Jadi kalau paduan ini dipanaskan hingga temperatur di atas 940, dia akan berubah fase menjadi liquid. Kemudian apabila temperaturnya turun menginjak 940 derajat Fahrenheit, maka akan terjadi solid nuclei, ada inti-inti pembekuan ya, akan terbentuk inti-inti solidifikasi. Kemudian semakin besar dari inti-inti pembekuan ini semakin membesar, semakin memadat gitu ya, sehingga sisa lipidnya semakin sedikit yang warna kuning. Semakin tumbuh hingga apabila temperatur sudah mencapai 660 derajat Fahrenheit, maka seluruhnya sudah membeku, tidak ada lagi sisa cairan yang tersisa pada paduan antimon dan bismuth. Jadi selama berada di temperatur 940 sampai 660 ini pasti ada dua fase, yaitu fase solid dan liquid gitu ya. Begitu di bawah 660 ini fasenya satu, yaitu solid solution, larutan padat antara antimon dan bismuth. Di atas 940 juga terdiri dari satu fase tunggal, yaitu liquid ya. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah kanan ini, larutan mulai membeku pada 940 dan selesai pada temperatur 660. Nah, larutan padat itu juga ada beberapa jenis, ada dua, yaitu ada larutan padat substitusional
dan ada larutan padat interstisial. Nah, bedanya adalah kalau larutan padat substitusional itu adalah posisi atom-atom pelarut diganti kedudukannya oleh atom-atom zat terlarut. Nah, untuk memenuhi terjadinya larutan padat substitusional ini, tentu ukuran jari-jari atom atau diameter atom antara zat pelarut dan zat terlarut ini harus tidak boleh besar perbedaannya, paling tidak lebih dari 15% perbedaan jari-jari atom atau diameter atomnya. Misalkan salah satu contoh, kalau kita memadu dua logam yang akan terbentuk larutan padat substitusi ini adalah apabila kita memadu logam tembaga dengan nikel. Kemudian yang kedua adalah interstitial solid solution. Ini larutan padat yang terjadi karena adanya zat-zat terlarut yang ukuran atomnya lebih kecil. Dia menyisip di sela-sela atau di rongga yang terbentuk antara susunan atom yang teratur dari zat pelarutnya. Misalkan di sini Fe dengan karbon. Fe dengan karbon ini adalah baja, ya. Kalau kita bicara baja, ini adalah paduan antara besi dan karbon. Jadi di dalam baja itu ada solid solution, ada larutan padat antara besi dan karbon. Bisa juga di dalam baja itu ada senyawa, ya, misalkan Fe3C atau cemented. Ya, bisa juga di dalam baja itu ada mixture atau campuran. Jadi bahkan di dalam satu material ada 3 kemungkinan fase yang terbentuk itu ada semua. Ada senyawa juga ada di situ, larutan padat juga ada di situ, ya. Mixture juga ada di situ. Baik, sekarang kita bahas larutan padat substitusional. Ya, atom solut menggantikan tempat atom solvent. Jadi zat terlarutnya menggantikan posisi atom solvent dalam struktur lattice solvent. Ya. Pada sistem paduan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu struktur kristal. Ya. Sistem paduan ini, larutan padat substitusional ini tidak akan terbentuk kalau antara kedua unsur itu memiliki struktur kristal yang berbeda. Misalkan besi dengan Cu, ya, besi dengan Cu dipadu misalkan. Nah, ini tidak akan terjadi larutan padat substitusional karena struktur kristal besi itu adalah BCC di room temperature misalkan. Sedangkan struktur kristal itu adalah struktur kristal tembaga adalah FCC. Yang berbeda struktur kristalnya. Ini sulit terbentuk sekali untuk terjadi larutan padat substitusional. Yang bisa terjadi itu misalkan tadi contoh Cu atau tembaga dengan nikel karena dia punya struktur kristal yang sama yaitu phase center kubik. Kemudian yang kedua adalah relative size factor, artinya jari-jari atom atau diameter atom ini tidak boleh besar perbedaannya. Tidak boleh lebih dari 15%. Kemudian chemical affinity factor atau daya ikatan kimia. Jadi manakala dua unsur itu punya affinity yang tinggi, maka dia tidak akan membentuk larutan padat, justru dia akan membentuk senyawa. Ya, karena ada ketertarikan yang besar antara kedua unsur itu. Kemudian elektron valensi itu juga menentukan terjadinya larutan padat. Seberapa besar kelarutannya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah crystal structure factor. Jadi kelarut padatan lengkap tidak akan terjadi apabila kedua unsurnya antara solid dan solvent struktur kristalnya tidak sama. Pada substitutional solid solution, kedua unsurnya harus memiliki struktur kristal yang sama. Contohnya Cu dan Ni, dia sama-sama phase center kubik, bisa terjadi. Kemudian yang kedua, relative size factor. Ini akan mudah terbentuk kalau perbedaan diameter atom tidak lebih dari 15%. Jika lebih dari 15%, maka kelarut padatannya akan terbatas. Contoh misalkan antimon dan bismut ini bisa saling melarutkan dalam segala komposisi,
Berapapun komposisi antimon dan bismut, ini bisa saling melarutkan. Kelarut padatannya tidak terbatas karena perbedaan diameter atomnya hanya 7%, jadi antara antimon dan bismut tadi. Struktur kristalnya juga sama, yaitu rombohedral. Kemudian kelarutan antimon di dalam aluminium ya, itu hanya 0,1% dengan perbedaan diameter 2%. Kenapa bisa begitu? Karena walaupun diameternya hanya berbeda 2%, kelarut padatan antimon di dalam aluminium hanya 0,1%. Ini karena apa? Karena struktur kristalnya tidak sama. Jadi semua syarat-syarat tadi itu harus semua terpenuhi. Strukturnya sama, diameternya tidak boleh jauh berbeda. Walaupun diameternya sama, tapi struktur kristalnya beda, ya susah memenuhi terjadinya larutan padat substitusional. Kemudian yang ketiga, chemical affinity factor. Makin besar daya ikatnya, ketertarikan antara keduanya, ini pasti akan terjadi senyawa. Jadi pacaran istilahnya, karena daya tertariknya besar sekali. Maka tidak akan mungkin terjadi larutan padat. Ya, larutan padat itu kan larut bersama-sama tapi tidak ada, hidup bersama-sama tapi tidak ada perasaan gitu ya. Hidup berdampingan saja tapi tidak ada ikatan antara keduanya. Makin besar chemical affinity, daya ikat cenderung membentuk senyawa. Makin jauh jarak antar unsur di dalam tabel periodik unsur, kita lihat lagi tabel periodik unsur, semakin posisinya berjauhan, semakin dipisahkan oleh jarak yang jauh antara golongan 1 misalkan dengan golongan 8 gitu ya. Jadi makin besar jaraknya, makin besar daya ikatnya ya. Kita lihat saja posisinya di periodik unsur. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah relative valence factor. Ini berkaitan dengan elektron valensi. Logam-logam yang berelektron valensi lebih rendah dapat melarutkan lebih banyak logam-logam bervalensi lebih tinggi dibandingkan dengan sebaliknya. Contohnya misalkan aluminium dan nikel. Ya, struktur keduanya sama-sama FCC. Perbedaan diameternya hanya 14%. Ini bisa terjadi substitusional. Aluminium bervalensi lebih tinggi ya. Aluminium bervalensi lebih tinggi. Kelarutannya dalam nikel dapat mencapai 5% ya. Tapi aluminium hanya mampu melarutkan nikel 0,04%. Ya. Kenapa demikian? Karena aluminium elektron valensinya lebih tinggi. Jadi hanya mampu melarutkan 0,04%. Tapi karena nikel ini valensinya lebih rendah, maka dia bisa melarutkan aluminium sebanyak 5% lebih tinggi. Jadi itu yang dimaksud dengan elektron valensi, kaitannya dengan kelarut padatan. Ya, berikutnya adalah larutan padat interstisial. Larutan padat ini terbentuk apabila ada unsur-unsur yang menyisip di sela-sela letis zat larutnya atau solvannya. Larutan ini terbentuk bila atom dengan diameter yang sangat kecil dapat masuk di rongga antar atom struktur letis dari solvan. Kalau kita ingat atomic packing factor itu tidak nyampe 1, artinya masih ada rongga-rongga atau celah kosong yang bisa saja disisipi oleh elemen atau unsur-unsur yang diameter atomnya lebih kecil. Karena celah atau rongga antar atom dalam struktur letis sangat kecil, maka hanya atom-atom yang sangat kecil lah yang bisa menyisip di dalamnya, yaitu atom-atom yang kurang dari 1 angstrom jari-jarinya. Atom tersebut adalah hidrogen ya. Ini adalah atom yang ukurannya paling kecil. Kemudian ada boron, ada karbon, dan ada oksigen. Jadi baja itu kan paduan antara besi dan karbon. Nah, itu adalah larutan padat interstisi yang terbentuk pada baja itu contohnya. Larutan padat interstisi ini biasanya mempunyai kelarut padatan terbatas. Sangat terbatas ya, karena hanya sebagian kecil saja ruang-ruang kosong di dalam lattice kristal itu yang bisa diisi. Beda halnya dengan larutan padat substitusional
ya, karena posisinya saling mengganti posisi atom, bukan menyisip di sela-sela. Larutan padat interstisial maupun larutan padat substitusional ini punya struktur lattice yang terdistorsi, terutama di sekitar tempat solut atom. Ya, kalau kita bicara cacat kristal, masih ingat cacat kristal ya? Apabila ada atom yang menyisip, ya, maka lattice itu akan terdistorsi. Nah, ini yang akan menyebabkan kekuatan material bertambah. Ya. Selain menyebabkan lattice terdistorsi, atom-atom yang menyisip di sela-sela unsur pelarut, ya, atau solvent, ini akan menghambat pergerakan dislokasi karena menjadi bahan pengganjal pergerakan dislokasi. Seperti ini misalkan. Ini contoh yang perfect kristal. Ini tidak ada cacat. Tapi begitu ada cacat, ya, ada logam yang intertisi menyisip di sela-selanya, ini akan menyebabkan distorsi. Atom-atom di sekelilingnya terdesak. Baik yang menyisip di sela-selanya itu ukuran atomnya besar maupun kecil, sama-sama akan menyebabkan distorsi. Ini yang menyebabkan kekuatan material bisa bertambah, ya, dengan prinsip pemaduan. Mungkin sudah dibahas di mekanisme penguatan material. Distorsi ini akan mengganggu gerakan dislokasi pada bidang selip, sehingga dengan adanya solut atom akan meningkatkan kekuatan paduan. Jadi ini merupakan salah satu dasar-dasar penguatan logam dengan pemaduan. Jadi bagaimana sebuah logam itu bisa bertambah kekuatannya hanya dengan dicampur dengan unsur lain, yaitu tadi karena atom-atom bisa saja menghambat pergerakan dislokasi, yaitu atom dari unsur solutnya atau paduannya itu. Berbeda halnya dengan senyawa intermetalik, ya. Larutan padat interstisial ini larutan padat yang mudah dipisahkan atau diuraikan, ya. Beda dengan senyawa, saya katakan tadi kalau senyawa itu sangat stabil, untuk menguraikannya butuh energi yang besar, ya. Butuh biaya yang besar. Kemudian larutan padat interstisi ini mencair pada daerah temperatur tertentu, sifatnya dipengaruhi oleh solvent dan solutnya. Komposisi kimianya dapat bervariasi sangat luas sehingga tidak dapat dinyatakan dengan suatu rumus kimia, beda dengan senyawa. Senyawa ada rumus kimianya karena perbandingan tertentu tetap di antara dua unsur itu. Kemudian kalau senyawa itu berbeda jauh dengan unsur pembentuknya, kalau larutan padat ini dipengaruhi oleh solvent dan solut atau unsur pembentuknya sangat mempengaruhi. Berikutnya adalah kemungkinan struktur paduan, ya. Pada skema di bawah dapat kita lihat bagaimana kemungkinan struktur yang bisa terbentuk dari suatu paduan. Dalam suatu paduan seringkali strukturnya merupakan kombinasi dari beberapa fase, itu yang disebut dengan mixture kalau terjadi seperti itu. Jadi bisa saja dia berupa campuran, bisa saja berupa homogen atau single phase. Kalau terdiri dari several phase itu disebut mixture, kalau single phase itu disebut homogen. Maksudnya single phase ini adalah hanya berupa solid solution saja atau hanya senyawa saja, ya. Atau bahkan hanya logam murni misalkan. Ya, kalau kita memadukan sebuah unsur elemen A dan elemen B, kalau dia tidak bisa larut padat, maka dia akan berdiri sendiri sebagai larutan logam murni A dan logam murni B. Tapi tidak ada larutan padat yang terbentuk. Nah, sekarang kita masuk ke diagram fase, ya. Setelah kita bicara mengenai paduan, susunan paduan tadi, diagram fase itu adalah grafik yang di dalamnya ada fase-fase, kemudian ada temperatur, ada komposisi.
Jadi kita bisa melihat hubungan atau keterkaitan dari fase-fase yang terbentuk akibat perubahan temperatur dan perubahan komposisi. Itu kita bisa pelajari di diagram fase. Nah, pada umumnya diagram fase ini dibangun pada kondisi yang setimbang atau kondisinya adalah kondisi dengan pendinginan yang lambat. Nah, diagram fasa ini pada logam itu diperoleh dari paduan yang dipanaskan dan didinginkan dengan laju yang sangat lambat. Kemudian diamati titik awal pembekuan dan akhir pembekuannya. Kemudian dari titik-titik itu diperoleh sebuah garis. Nah, itulah terbentuk sebuah diagram fasa. Diagram fasa ini dipakai untuk mengetahui dan memprediksi banyak aspek dari sifat material. Diagram kesetimbangan fasa menampilkan hubungan antara fasa-fasa, suhu, komposisi dalam keadaan setimbang. Nah, informasi apa saja yang bisa kita peroleh dari diagram fasa? Banyak hal sebenarnya kalau kita bekerja sebagai engineer, ya, terutama welding engineer. Diagram fasa ini sangat penting untuk kita hayati, ya, untuk kita pahami, karena bisa kita memprediksi struktur akhir sifat mekanik, ya, pada sebuah material akibat dari proses pemanasan pendinginan yang terjadi. Yang pertama, kita bisa peroleh fase-fase yang mungkin saja terbentuk pada temperatur tertentu dan pada komposisi tertentu. Jadi kita bisa tahu nih di temperatur sekian, di komposisi sekian, fasenya apa, ya, itu bisa kita ketahui. Kemudian dari diagram fase itu juga bisa kita tahu kesetimbangan larutan padat suatu unsur atau senyawa pada unsur lain. Kemudian yang ketiga, kita bisa tahu bagaimana pengaruh temperatur terhadap suatu paduan. Kapan dia mulai membeku, ya, pada range temperatur berapa pembekuan itu terjadi. Kemudian dari situ juga kita bisa tahu kelarutan dari sebuah zat pelarut, zat yang terlarut, berapa batas kelarutannya, pada temperatur berapa sekian, pada temperatur sekian, itu kita bisa tahu dari diagram fase. Kemudian yang keempat, mengindikasikan temperatur di mana perbedaan fase-fase mulai mencair. Jadi kita bisa tahu titik pencairan, titik pembekuannya di mana, pada temperatur berapa. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh mengenai diagram fase, kita harus tahu bagaimana diagram fase itu dibentuk atau dibuat. Nah, diagram fase itu dibuat dengan cara memanaskan dan mendinginkan, ya. Tentu pendinginan ini yang terjadi adalah sangat lambat, itu yang disebut dengan equilibrium atau diagram kesetimbangan, karena terjadi pada pendinginan yang sangat lambat. Nah, apabila kita memanaskan dan mendinginkan sebuah paduan, ya, itu dicatat nanti, dipanaskan sampai mencair, di temperatur berapa dia mulai mencair, di temperatur berapa dia sudah mencair seluruhnya. Kemudian ketika didinginkan dicatat lagi pada temperatur berapa dia mulai membeku, ya, dan pada temperatur berapa pembekuan itu berakhir. Nah, titik-titik ini dihubungkan antara paduan yang satu, paduan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Di sini ada beberapa paduan, ini ada 20%, Ni ada 50%, Ni ada 80 Ni, kemudian ada pure Ni, bermula dari pure Cu, ya. Nah, ini yang disebut dengan sistem paduan. Ada mulai dari tembaga murni sampai nikelnya 20% hingga nikel 100%. Ini yang disebut dengan sistem paduan. Nah, sistem paduan itu ya diagram fase itu. Nah, dari titik-titik ini A, L1, L2, L3, C ini dihubungkan ini. Kemudian B, S1, S2, S3, dan D
Ya, ini dihubungkan, terbentuklah sebuah garis di sini. Ada liquidus dan ada solidus. Liquidus itu adalah awal pembekuan, kalau tinjauannya adalah proses pendinginan, ya. Jadi liquidus itu awal pembekuan, kalau proses tinjauannya adalah proses pendinginan dari cair menjadi solid. Sedangkan garis yang bawah ini adalah garis solidus line, yaitu garis akhir dari pembekuan. Atau kalau tinjauannya proses pemanasan adalah solidus ini adalah awal pencairan, ya, temperatur awal pencairan. Nah, ini yang disebut dengan diagram fasa. Jadi diagram fasa itu diperoleh dari kita memanaskan beberapa macam paduan, banyak paduan yang dibuat, kemudian dipanaskan dan didinginkan secara perlahan, kemudian dicatat tuh start pembekuan dan akhir pembekuannya. Diperoleh titik-titik, kemudian dihubungkan, diperolehlah sebuah diagram fasa. Jadi dengan memvariasikan komposisi dari kedua unsur mulai dari 0% hingga 100%, ini yang disebut dengan sistem paduan. Kemudian dipanaskan hingga mencair, setelah itu didinginkan dengan lambat, kemudian diukur dengan dilatometer. Maka akan diperoleh kurva pendinginan, gambar A itu. Perubahan komposisi akan berubah pola dari kurva pendinginan. Titik A, L1, L2, L3, dan C merupakan awal terjadinya pembekuan, ini yang disebut dengan liquidus tadi. B, S1, S2, S3, dan D merupakan akhir pembekuan. Gambar B, diagram kesetimbangan fasa CUNI. Jadi orang yang membuat diagram kesetimbangan atau diagram fase CUNI ini adalah membuat beberapa paduan mulai dari tembaga murni hingga nikel murni. Diperoleh garis seperti ini. Jadi ada istilah liquidus line, garis liquidus. Jadi kalau kita bicara di diagram fase, nanti Anda akan sering menjumpai istilah-istilah ini. Yang pertama ada garis liquidus. Ini merupakan garis yang menunjukkan temperatur terendah di mana logam dalam keadaan cair, atau temperatur di mana awal terjadinya pembekuan dari kondisi cair akibat proses pendinginan. Kemudian yang kedua adalah garis solidus, yaitu garis yang menunjukkan temperatur tertinggi suatu logam dalam keadaan padat. Temperatur tertinggi di mana logam masih padat, belum cair. Di atas itu sudah cair, ya. Atau temperatur terendah di mana masih terdapat fase cair. Itu adalah garis solidus. Ada lagi yang ketiga, yaitu ada solvus line, garis solvus. Garis solvus itu menunjukkan batas kelarutan. Solubility limit. Ya, solubility limit ini menyatakan batas kelarutan maksimum unsur telarut di dalam pelarutnya. Maksimum solubility limit, atau orang menyebutnya adalah solvus line. Kalau kita lihat di sini, ini ada diagram fasa sederhana, yaitu diagram fase antara gula dengan air, ya. Kalau kita amati di sini, sumbu Y ini adalah temperatur, sumbu X ini adalah komposisi. Jadi diagram fase itu selalu temperatur, komposisi, dan isinya adalah fase-fase di dalamnya. Misalkan di sini ada liquid solution atau disebut dengan larutan cair, ya. Karena kita bicara air dan gula, ini larutan cair. Kalau kita bicara besi, baja, itu larutan padat. Di sini ada liquid solution atau disebut dengan sirup, ya. Kalau di sebelah garis merah, sebelah kanan garis merah, di sini adalah liquid solution atau sirup ditambah solid sugar. Jadi sudah ada dua fase di sini. Ada fase larutan cair ditambah dengan gula padat, ya, solid sugar. Nah, bagaimana kita membaca diagram fase ini? Ini sederhana sekali. Misalkan begini, fase apa yang terbentuk pada temperatur 60 derajat Celcius, di mana komposisi gulanya adalah 40%, misalkan dari jumlah airnya. Maka fase yang terbentuk adalah posisinya di sini,
karena komposisi gulanya hanya 40%, ya. Pada temperatur 60 derajat yang terbentuk adalah larutan cair, yaitu sirup. Nah, kalau sudah katakanlah gulanya itu ditambah hingga 60, ini hingga 60 masih larutan cair. Tapi apabila sudah 70, nah ini sudah melewati solubility limit. Kalau sudah melewati solubility limit, nantinya yang terbentuk tidak hanya larutan cair, tapi sudah ada endapan, yaitu solid sugar di sini. Karena dia sudah melewati solvus line-nya atau solubility limit-nya ini. Jadi begitu cara membaca diagram sederhana ini. Contoh lagi, misalkan pada temperatur 20 derajat misalkan. Di temperatur 20 derajat, kalau kita punya paduan antara air dan gula di mana gulanya 80%, maka ini sudah terbentuk endapan karena dia sudah melewati batas. Jenis-jenis diagram fase. Nah, diagram fase itu ada diagram fase biner dan ada diagram fase terner. Diagram fase biner itu kalau komponen yang menyusun adalah dua unsur. Misalkan di sini ada Cu dan Ni. Ini disebut diagram fase biner. Kalau terdiri dari 3 unsur itu terner. Ya. Nah, ini sulit sekali untuk dipelajari. Di dunia engineering biasanya yang digunakan adalah diagram fase biner ini. Ya, ini sudah cukup memberikan gambaran yang detail mengenai perubahan fase pada sebuah paduan. Nah, pembahasan mengenai diagram fase secara detail nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ada diagram fase yang larut sempurna dalam keadaan cair, larut sempurna juga dalam keadaan padat. Ada diagram fase yang antara kedua komponennya larut dalam keadaan cair, tapi dalam keadaan padat hanya larut sebagian. Kemudian ada diagram fase yang larut sempurna dalam keadaan cair, tapi dalam keadaan padat ya tidak larut sama sekali. Ada diagram fase yang menunjukkan reaksi peritektik dan lain-lain. Kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Demikian penjelasan mengenai dasar-dasar diagram fase. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Apabila ada pertanyaan bisa kita diskusikan di forum diskusi.